masing-masing dari kepala sekolah. Yang ketiga, pengukuran growth mindset GTK. Selanjutnya pengarahan supervisi dan tindak lanjut. Kemudian dilanjutkan lagi sosialisasi penanganan murid inklusi. Kemudian diskusi hal-hal yang dianggap perlu, dan yang terakhir penutup. Mindset Bapak Ibu atau pola pikir Bapak Ibu sudah tumbuh atau belum? Ya, itu yang mau saya ukur, saya petakan dulu dari pendidik dan tenaga pendidikan yang total sejumlah 96-an, ya, 96. Nah, baru habis itu kita sudah tahu, ya, sudah tahu itu mau kita temukan berapa orang sih yang masih fixed mindset, karena ada tingkatannya nanti, ya. Terus Bang, ulun dapat ini itu dari Profesor dengan Yoga. Profesor orangnya orang Indonesia, orang Padang, tapi berdomisili di Singapura. Beliau salah satu pengembang juga pembelajaran mendalam. Apa sih mindset itu adalah pola pikir berkembang. Ya, pola pikir berkembang. Kita yakin bahwa kemampuan kecerdasan dan seseorang itu dapat berkembang melalui usaha pembelajaran dan manusia. Ya, jadi yang diharapkan sebagai seorang pendidik dan tenaga pendidik adalah pola pikirnya yang berkembang. Ya, kalau aku ada kendala, apa itu solusinya? Di kelas sesuatu nggak nyambung aja, turun aja, motivasinya rendah, datang terlambat juga. Apa ya penyebabnya itu? Jadi biar takut itu terus, ya. Jadi pola pikir sampai itu tumbuh, bukan yang biar karena anakku juga itu biar hak. Sudah kalau sudah kita sebagai pendidik sudah mindset seperti itu, sudah nggak akan bisa biar merasakan pembelajaran dalam, nggak akan bisa. Kemudian aspek kedua, sikap terhadap sebuah kegagalan. Orang yang mindsetnya bagus dan tumbuh, dia berpendapat bahwa kegagalan dianggap sebagai kesempatan untuk belajar. Tapi orang yang fixed mindset, kegagalan dianggap sebagai bukti ketidakmampuan dia. Udah, kok ini gak ada lulus? Karena penyebabnya dia cari, kenapa aku gak ada lulus? Kemarin SP 3 tahun gak ada lulus ya? Tapi dia mencari terus penyebabnya apa saya ini? Itu yang aku perbaiki. Kalau yang bermindset, dia pasti ada tantangan, ya. Oh ini penting, bisa aku juga. Kita ada apa? Mengapa ini masih susah aja? Kan kita nggak tahu rezeki orang depannya mau apa. Saya juga nggak tahu. Ya dulu itu di Palembang nggak tahu juga ya. Karena orang-orang di lingkungan saya yang mendukung, yang membentuk, ya. Makanya tingkat pergaulan juga mempengaruhi kita dalam tumbuh kembangnya mindset kita. Kemudian jadi berikutnya apa? Melihat kesalahan sebagai proses belajar. Ya, oh kada bisa itu ya. Apa yang salah dari diriku ini? Belajar dia terus, belajar. 4. Ada usaha lebih dari hasil. Ya, sekecil apapun di sini kan nanti. Satu tulisan tangan pun ada yang terhenti sampai habis kerja Pak Iman. Yang salah apa? Ya kadang ngumpul dulu. Ini alat aja Bapak Ibu, alat yang agar dilaksanakan tidak terjadi jam kosong. Kita bisa memonitoring di sini. Sama Bapak kita dulu. Ya, urusan ini ya. Takut dan dulu ada lagi kalau datang juga. Pantas lah. Coba kita memantaskan dirinya sendiri. Anggaplah kawan kita datang terlambat. Jadi guru itu pantaskan dirinya. Pantas Pak ada di hadapan siswa itu nak. Aku terlambat, jelas. Karena dia menerapkan pembelajaran mendalam. Dulu dipesani kayak gitu. Bentuk dulu gurumu. Kalau mau benar-benar menerapkan pembelajaran mendalam, karena empatinya di situ.
tim sekolah, ya. Habis itu, nah di sini mereka ada kepala sekolah. Klik yang ini informasi itu. Nanti kalau seperti ini bawahnya. Nah klik kepala sekolah, klik kepala sekolah, ya. Muncullah menunya. Ada kepala sekolah, pengembangan diri, ya. Di sini. Nah ini di aplikasi pengukuran bakat. Subbabnya, halamannya ini, ya. Nah materinya ada di situ. Ini yang ulun ambil yang praktis-praktisnya aja. Ya, kalau mau mendalami bukunya belum share. Kalau nggak dapat di grup boleh chat ulun kirim bahasa. Nah baca habis, ya. Nah ini contoh-contoh dari kehidupan siswa yang gagal dalam ujian kemudian memberi cara belajarnya karena yakin bisa lebih baik. Ini sudah berbaca. Kemudian contoh untuk guru yang kalau belajar metode pengajaran baru agar muridnya lebih paham. Karyawan yang tidak menyerah saat menghadapi tugas sulit, tapi mencari solusi baru yang menyelesaikan. Ya, itu jadi harapannya apa? Guru-guru itu pendidik dan tenaga pendidikan itu sudah punya pola pikir yang tumbuh. Ya, ada masalah yang dihadapi dia mencari solusi. Jangan pasrah kayak itu aja udah kalau pengajaran ini. Oke, boleh dia mulai ulun intip di situ nanti. Ulun intip di laptop ulun, ya. Mulai dari sini, nah klik. Nah ini silakan boleh pakai HP boleh, pakai laptop boleh, ya. Klik ini, klik mas. Nah nanti mulai start itu, tutup aja mas. Nah ini karambian, terus karambian, udah naik, kerjakan aja, gak usah mencontekan, hewan, gak usah ngiri, kamu itu dapatnya apa gak usah, atau mengirimi hasil selanjutnya gak usah, hewan, karena gak masuk nilai juga ini hanya memetakan, dia mau memetakan. Apa ya? Ya. Gak ada siswa yang ini ya. Ini kemarin terlambat atas nama Iman saya. Ya. Berapa menit atau berapa jam ya terlambat? Cuma kasih saran bangun lebih cepat ya. Lanjutannya seperti apa anaknya? Ada perubahan lah. Ada perubahan Pak. Ya, ujinya jadi sudah pelajaran begini sudah habis ya, nggak ada lagi ya. Terus gimana Pak Ensul yang pian rasakan setelah pian menerapkan dengan jurnal keperbedaan terhadap peserta didik ini gimana? Selama sampai melaksanakan ini, implementasi apa refleksi piannya? Apakah dokumentasi dalam jadi kita lebih mudah memetakan siapa yang mungkin kelas mana yang banyak permasalahan dapat kita atasi, kita lihat hasilnya selanjutnya. Kalau masih sudah kosong berarti penanganan itu berhasil. Kemudian terus terlaksana semua, mulai absen anak-anak, kemudian surat izin, dan dokumentasi semua. Oke, terima kasih absen ya, sukses. Oke, selamat. Boleh ini diubah Kak, direvisi, hanya cukup tanda tangan guru yang mengajar hari itu saat itu dengan validasi dari pengurus kelas. Nggak usah ada tanda tangan guru kedua karena kerepotan Pak nyari tanda tangannya itu. Mendengar jawaban anak itu, jujur saya shock sekali kenapa jawabannya seperti itu. Saya sedih ingin pindah jurusan karena banyak jam kosong itu Pak. Terus terang saya bingung. Menyampaikan sedikit diseminasi ya terkait tentang pendidikan inklusi untuk diterapkan, diimplementasikan di sekolah kita SMK di Desa Kota Selatan. Beberapa siswa ada yang sudah lulus dan ada yang memang terindikasi yang baru. Nah itu, jadi untuk saat ini sekitar 4 orang yang kelas 12 dan kelas 11 itu kurang lebihnya mereka rata-rata slow learner. Sosial dan
pengendaliannya. Untuk apa? Tanpa ada diskriminasi semua siswa atau murid di sekolah kita. Jadi walaupun sekarang alhamdulillah kita hanya menerima slow learner, tapi bisa jadi tahun depan dan seterusnya akan meningkat karena data di kabupaten dan provinsi menunjukkan bahwa masih belum bisa menjembatani, masih belum bisa mengcover semua. Masih banyak yang berapa puluh persen bahwa ada siswa ABK itu tidak ke SLB, segregasi, ataupun sekolah integrasi atau inklusi yang seperti ini. Yang nantinya harapannya Bapak Ibu, ini kan salah satu untuk penilaian ya, salah satu penilaian kita di rapor pendidikan berdampak pada kualitas mutu pendidikan sekolah kita.